Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD, karena memang ada pernyataan ya dari salah satu pejabat yang mengatakan bahwa PAUD ini hanya untuk anak-anak tidak terurus gitu oleh orang tuanya gitu. Nah, apakah seperti itu ya? Sebenarnya sih enggak ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih pendidikan anak usia dini atau PAUD ya? Apa manfaatnya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Pendidikan anak usia dini atau PAUD itu akan memberikan manfaat ya bagi perkembangan atau tumbuh kembang seorang anak. Karena kan kalau di PAUD ini kan usia memang ditentukan ya. Jadi 2 hingga 6 tahun. Nah, di sini sebenarnya apa sih ya pendidikan anak usia dini ini? Kenapa kemudian ini menjadi hal yang penting ya? Nah, pembentukan karakter, peningkatan keterampilan sosial dan emosional, serta kesiapan belajar di jenjang SD atau jenjang selanjutnya. Nah, PAUD ini memang membantu anak-anak dalam perkembangan atau tumbuh kembang kognitifnya, motoriknya, dan juga bahasanya. Jadi bagi bagi ahli pendidikan ya, bahwa pendidikan PAUD ini penting bagi perkembangan anak. Si kecil ini bisa belajar terkait dengan interaksi, menjalin hubungan sosial dengan teman-teman sebaya atau seusianya secara berkelompok ya. Juga makin cepat dikenalkan, pada hal-hal tersebut makin bermanfaat bagi perkembangan anak. Setidaknya ya manfaatnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah mempersiapkan pendidikan anak. Jadi pendidikan anak usia dini itu merupakan bekal sebenarnya ya yang baik bagi pendidikan akademik nantinya. Anak yang terbiasa belajar sedari kecil akan lebih siap dan cepat dalam menerima informasi baru. Ya, jadi anak yang kecil tuh mudah menyerap. Jadi kayak spon di sabun gitu ya, dia tuh kita masukin kan menyerap gitu. Nah, kira-kira seperti itu tuh anak-anak pada usia itu. Hal ini memungkinkan anak tuh untuk menimba ilmu dengan lebih baik ya ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang SD yang betul-betul dia nanti belajar. Kalau di PAUD sebenarnya dia itu belajar sambil bermain, di mana mungkin bermain ini dan bersosialisasi jauh lebih banyak. Jadi yang pertama memang mempersiapkan pendidikan anak pada jenjang selanjutnya, yaitu ketika dia memasuki usia SD. Jadi dia siap secara mental juga kan. Yang kedua adalah membantu perkembangan emosional dan intelektualnya anak. Jadi pendidikan anak usia dini ini membantu perkembangan emosional dan kecerdasan buah hati Anda ya. Anak yang mendapat pendidikan sejak dini mampu bersikap lebih sabar, mandiri, dan mudah bergaul dengan orang lain. Karena dia kan belajar berbagi, mengelola emosi, bisa diajarnya sabar gitu, bisa ngantri, ya gantian dan lain-lain. Nah, di dalam pendidikan anak usia dini ini, anak juga diajarkan sebenarnya membaca, menulis gitu, tapi dengan cara bermain. Ya, menuangkan kreativitasnya melalui kegiatan gambar, kayak nyanyi atau pengalaman lainnya yang didapat dalam upaya sebenarnya melatih motorik dia, misalnya tadi ya, bagaimana mewarnai kan gerakan tangannya, bagaimana. Jadi dia itu udah dilemesin tangannya ketika nanti SD dia harus nulis mungkin dalam yang tidak pendek gitu ya dan lain-lain. Jadi disiapin tuh semuanya, mentalnya, motoriknya, kognitifnya gitu ya. Jadi memang membantu perkembangan emosional dan intelektual anak. Yang ketiga adalah membentuk kepribadian anak secara positif. Ya, seperti apa manfaat pendidikan anak usia dini ini? Membimbing anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik kan. Jadi anak-anak yang mengikuti pendidikan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil untuk terlibat dalam hal-hal yang mungkin dewasa kelak gitu ya, bisa memicu perbuatan-perbuatan yang tidak tepat atau kurang tepat. Nah, menurut penelitian, anak-anak yang diberikan pendidikan sejak usia dini, dia memiliki
peluang yang lebih besar, lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya penghasilan, ya tingkat pendidikan yang lebih tinggi, status sosial ekonomi dan jaminan kesehatan yang lebih layak. Meski demikian, menyekolahkan anak-anak sejak dini tidak serta-merta menjadi jaminan juga ya bagi anak untuk mendapatkan hidup yang lebih baik nantinya. Pola asuh anak oleh orang tua di rumah juga turut memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan anak. Jadi ini memang hal-hal yang bisa saja ya di pendidikan PAUD itu akan, karena ada bentuk-bentuk pelaksanaan dari sistem pembelajaran ya ke anak-anak pendidikan ke anak-anak usia dini ini, maka secara motorik, secara emosional, secara intelektual dia mulai berkembang jadinya, karena memang masa anak-anak itu berkembang. Nah ini oleh karena itu maka wajar yang pertama adalah manfaatnya antara mempersiapkan pendidikan anak ke jenjang selanjutnya gitu ya, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak serta membentuk kepribadian anak secara positif ya. Salah satunya itu tadi kan peduli sama sesama gitu ya, sama anak yang lain, kemudian mau berbagi gitu ya, mulai ada melatih sebuah dialog jika memang ada masalah dan lain-lain. Nah ini penting memang dimulai sejak anak usia dini. Manfaat ya lain misalnya anak tadi kan udah belajar berinteraksi, anak mengelola emosi, kemudian membangun rasa percaya diri. Nah ini penting banget gitu ya. Jadi pengembangan keterampilan sosial dan motorik anak itu ya mulai dari dia belajar berinteraksi, dia belajar mengelola emosinya dan juga membangun rasa percaya diri. Karena memang anak tuh emosi tuh memang harus dikelola gitu ya. Jadi anak yang tidak mampu mengekspresikan emosinya malah bahaya nanti ketika dia dewasa. Nah, jadi kalau yang tadi berikutnya itu adalah pengembangan kognitif. Meningkatkan kemampuan berpikir anak, walaupun mungkin lebih sederhana ya, misalnya berpikir kreatif gitu ya, atau ningkatin konsentrasi gitu ya. Misal kalau kayak gini gimana nih nyelesainnya gitu, atau membuat satu pekerjaan yang dimintakan ke dia dan dia bisa menyelesaikan gitu ya. Itu juga kan sebenarnya membantu anak ya berpikir gitu ya, kemudian membantu memahami konsep belajar. Anak lebih mudah memahami konsep belajar dan siap materi pembelajaran jenjang selanjutnya. Misalnya gini ya, anak usia dini ini kan nggak kemudian diajarkan huruf A sampai Z dengan hafalan atau angka-angka gitu ya, tapi bagaimana hitungan. Misalnya gini, kamu punya donat 3 ya, ini pada kita konsepnya mau pengurangan, lalu ada temenmu yang ternyata hari itu nggak ngebawa gitu ya karena dengan beberapa penyebab. Nah, kamu membagi dia 1. Nah, jadi dari 3 donat dikasih 1, berapa sisanya? Nah, itu sebenarnya adalah pengurangan. Konsep pengurangan itu sekaligus juga bahwa sesuatu yang dikurangi kita tetap memiliki, tapi kita berbagi sama orang lain, itu juga bisa prinsip seperti itu. Nah, lalu menambah. Jadi misalnya punya permen 1, kemudian dapat dari temennya 1 lagi, dapat 1 lagi, berapa? Gitu kan menambah nih. Jadi, oh iya ya, prinsip bahwa kalau kita dikasih orang, maka apa yang kita punya jadi bertambah. Sebenarnya konsep-konsep sederhana kayak gitu ya. Nah, kemudian pengembangan fisik dan motorik. Nah, ini penting banget nih, pengembangan fisik dan motorik juga. Karena kan misalnya aktivitas kayak bermain, perosotan, jungkat-jungkit dan lain-lain, berlari sama teman-temannya gitu ya. Menurut saya itu kan upaya juga termasuk aktivitas kayak kena matahari, ya main bersama-sama, itu jelas meningkatkan kesehatan juga seorang anak selain melatih tadi motoriknya. Nah, mempersiapkan anak ke jenjang selanjutnya itu kan tadi kita sudah bahas juga ya. Nah, setidaknya transisi yang lebih halus, membangun fondasi belajar, itu hal-hal yang memang juga manfaat gitu ya dari pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir adalah pembentukan karakter tadi. Jadi dari beberapa tulisan pun sama gitu ya, karena pembentukan karakter itu kan diantaranya menanamkan nilai-nilai tadi ya, membentuk sikap positif. Nilai-nilai itu kan tadi nilai-nilai soal disiplin, tanggung jawab, peduli, saling menghormati, itu diajarkan, seperti mengucapkan maaf ketika kita memang salah atau tidak sengaja, lalu mengucapkan terima kasih kalau memang kita dibantu ya. Nah, hal-hal begini tuh memang tepat diajarkan ketika anak masih pada usia dini itu. Jadi secara prinsip pendidikan anak usia dini kenapa diadakan? Kenapa ada? Ya karena memang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak ya. Kalau memang ada catatan-catatan misal buruk seperti
wah ini jumlah muridnya kebanyakan, guru yang kurang, itu adalah berikan masukan. Ya idealnya seperti apa, semuanya diatur dalam peraturan perundangan. Oke, terima kasih ya. Selamat menyimak semuanya ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, demikian ya video ini, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat ya untuk semua, terutama para orang tua, mohon untuk ini ya, like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.